Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai 15. Filipi 3 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita, yang sempurna, berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Judul renungan kita hari ini adalah Menemukan Harapan yang Baru, ditulis oleh Kathy Irvin. Sahabat suara kasih, saya mulai membersihkan lemari lama saya, masih penuh dengan barang-barang lama yang jarang saya pakai. Meski begitu sulit sekali untuk membuang beberapa barang, tapi dengan tekad, saya akhirnya menyingkirkan pakaian lama tersebut, dan menggantinya dengan pakaian-pakaian baru. Saya pikir ini waktunya untuk sebuah perubahan. Ya, sudah seharusnya kita memandang ke depan, dengan harapan baru yang hendak kita capai. Tuhan yang kita sembah juga demikian. Dia selalu melakukan hal baru. Dia berjanji untuk memberikan kesegaran yang baru di setiap pagi. Dia juga menegaskan bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Jadi tak ada sesuatu yang terlalu tua atau membosankan dalam kerajaan Allah. Tuhan kita akan selalu menyediakan mana segar setiap hari, bagi orang-orang yang berjalan di padang gurun. Kita perlu percaya, bahwa Dia akan menyediakan semua hal yang kita butuhkan setiap hari, dan berharap supaya kita hidup dari hari ke hari, kita perlu menyingkirkan hal-hal yang lama. Saat ini, kita perlu menatap ke arah yang lebih besar di depan. Tuhan Yesus tidak menoleh ke belakang, kepada apa yang tidak bisa saya lakukan. Saya suka merefleksikan setiap pencapaian saya bagi kerajaan Allah,
dan mulai bergerak maju untuk sesuatu yang lebih besar di tahun ini. Saya banyak menyaksikan orang-orang hidup di masa lalu mereka, dan menempatkan mereka di area yang gelap dan sepi. Hanya ada penyesalan, rasa sakit dan putus asa. Kenapa harus memilih tinggal di sana? Lebih baik hidup dalam kasih karunia Tuhan, sembari memperkatakan firman-Nya atas hidup kita, supaya kita sukses, sehat dan sejahtera. Kita membutuhkan pola pikir baru. Kita tidak lagi jadi korban dari kondisi masa lalu kita, karena kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi yang bisa kita ubah adalah masa depan kita. Sahabat Suara Kasih, jadi perkatakanlah firman Tuhan terjadi atas hidup Anda. Naikkan pujian, dan mintalah hal baru dan baik terjadi atas hidup Anda. Marilah kita renungkan, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 43 ayat 18-19, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Perkatakan juga Yesaya 61 ayat 1-3 ini di dalam hidup kita. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami,
untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.